siapa yang coba-coba nyolek Nabi berurusannya sama Allah. Siapa yang coba-coba nyolek Muhammad berurusan dengan Rabbu Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang coba-coba berurusan dengan Rasulullah, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan main-main ikhwan. Ini Rasulullah, ini Habibur Rabbil Alamin, ini Sayyidul Mursalin, ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang coba-coba nyolek Rasulullah, ngina Rasulullah, ngerendahin Rasulullah, dia bakal berurusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Bahjah Al-Habib Ahmad bin Mahdhar Al-Attas. Tidak lupa pula orang tua kita Habib Muhammad As-Segaf, guru kita Ustadz Haji Anas, semuanya para asatid, para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib-habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Bahjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, melanjutkan kajian tafsir kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kautsar. Karena kita masih di bulan Dzulhijjah, kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kautsar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, surat Al-Kautsar ini ada perbedaan pendapat antara ulama apakah dia makkiyah atau madaniyah. Saya nggak perlu jelaskan lagi. Makkiyah artinya adalah yang menurut pendapat yang paling mu'tamad yang turun sebelum hijrah. Madaniyah yang turun setelah hijrah. Nah, itu pendapat yang paling kuat di antara para ulama ulumul Quran, ulama tafsir. Maksudnya makkiyah turun sebelum hijrah, madaniyah turun setelah hijrah. Nah, ada perbedaan pendapat nih ulama. Al-Kautsar ini turunnya kapan? Sesudah hijrah atau sebelum hijrah? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Nah, sebagian ulama diantaranya Ibn Abbas, wal Kalbi, wa Muqatil, wal jumhurul ulama mengatakan Al-Kautsar turun sebelum hijrah. Berarti kalau sebelum hijrah makkiyah atau madaniyah? Makkiyah. Ada sebagian pendapat seperti Imam Hasan Al-Basri, Ikrimah, Mujahid mengatakan oh enggak, surat Al-Kautsar itu turunnya setelah hijrah sehingga disebut madaniyah bukan makkiyah. Nah, tapi yang masyhur, pendapat yang paling populer adalah pendapat yang pertama,
yaitu yang mengatakan surat Al-Kautsar itu adalah makkiyah, yaitu turun sebelum hijrah. Nah, pendapat ini diperkuat oleh sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kautsar. Sebab turunnya Al-Kautsar memperkuat bahwasanya ayat ini turunnya sebelum hijrah. Apa sababun nuzulnya? Yaitu sababun nuzulnya bahwasanya ada seseorang kafir namanya As bin Wa'il As-Sahmi. As bin Wa'il ini ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda babi Bani Saham, di bab Bani Saham. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan As bin Wa'il. Sedangkan ya pembesar-pembesar Quraisy, dedengkot-dedengkot Quraisy saat itu mereka duduk di masjid. Akhirnya setelah As bin Wa'il masuk ke masjid, setelah berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini pembesar Quraisy nanya kepada Rasulullah, "Manal ladzi kunta tatahaddatsy ma'ah?" Kamu tadi bicara sama siapa? Kamu tadi ngobrol sama siapa? Faqala dzalikal abtar. Faqala dzalikal abtar. Kata As bin Wa'il dengan kurang ajarnya, dia katakan apa? Dzalikal abtar. Tuh, saya bicara sama si abtar. Apa artinya abtar? Nanti bakal kita jelasin lebih detail. Abtar itu secara umum artinya menkotek, terputus. Artinya orang yang enggak punya keturunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu anak yang namanya Qasim wafat, meninggal dunia. Akhirnya si As bin Wa'il ngejek Rasulullah dengan abtar, orang yang terputus, saudara. Akhirnya ya inilah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang coba-coba nyolek Nabi berurusannya sama Allah. Siapa yang coba-coba nyolek Muhammad berurusan dengan Rabb Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang coba-coba berurusan dengan Rasulullah, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan main-main ikhwan. Ini Rasulullah, ini Habibur Rabbil Alamin, ini Sayyidul Mursalin, ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang coba-coba nyolek Rasulullah, ngina Rasulullah, ngerendahin Rasulullah, dia bakal berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? As bin Wa'il ngina Rasulullah, dzalikal abtar. Itu tuh si abtar, itu tuh si terputus. Langsung Allah Subhanahu wa taala turun ayat bela kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ini ayat-ayat paling, surat paling pendek dalam Al-Qur'an. Surat paling pendek dalam Al-Qur'an, surat Kautsar. Makanya kalau ada anak Al-Bahjah kagak para laukal Kautsar, kelewatan itu. Paling pendek dalam Al-Qur'an, lebih pendek dari Al-Ikhlas, lebih pendek dari Al-Mu'awwidzatain, lebih pendek dari yang lainnya. Surat paling pendek dalam Al-Qur'an Al-Kautsar. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sungguh wahai Muhammad kami memberikanmu Al-Kautsar. Nah, di sini pakai kata sungguh. Kenapa Allah nggak langsung mengatakan kami memberikanmu a'tainakal kautsar langsung? Kenapa pakai sungguh? Inna, sesungguhnya kami, inna. Nah, kenapa pakai taukid? Pakai inna, sungguh kami memberikanmu. Kenapa nggak langsung saja kami memberikanmu? Kata ulama di situ, fal ityan bi inna wa nun al-'azamah litakid wal ziyadati tasyrifi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menambahkan kata-kata sungguh di awal, inna, sungguh. Kemudian Allah pakai a'tainaka, kami. Allah nggak pakai aku, nggak bilang a'taituka, tapi pakai kami, a'tainaka. Saya pernah jelaskan di sini, kalau ada kata-kata kami dalam bahasa Arab itu untuk mengagungkan, ya, tetap satu, tapi karena agung pakai istilahnya kami, lita'zim. Nah, penggunaan dua kata ini, inna dan kata-kata kami, kata ulama untuk mempertegas pembelaan dan pengagungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Nah,
Inna atainaka, sungguh kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Yang diberikan Al-Kautsar. Apa arti Al-Kautsar? Ah, di sini ulama beda-beda pendapat. Sebelum saya masuk ke perbedaan pendapat di dalam mengartikan makna Al-Kautsar, kita artikan secara bahasa dulu. Al-Imam As-Sawi, ya sahib Hasyiah ala Tafsir Al-Jalalain, itu mengatakan kautsar wazannya fau'al minal kathrah, wasfu mubalaghatin fil mubalagh lil ghayah fil kathrah. Nah, itu kata-kata kautsar itu termasuk salah satu bentuk mubalaghah. Dia dari kata-kata kathrah, kautsar, kathrah, fau'al. Nah, artinya sangat banyak. Makanya secara bahasa kautsar itu artinya kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad kebaikan yang sangat banyak, al khair al katsir, itu arti kautsar. Mubalaghah dari kasrah, kebaikan yang sangat banyak, al khair al katsir. Nah, itu artinya kalau ditinjau dari segi bahasa. Kemudian dari segi periwayatan, apa arti kautsar di sini? Kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Apa artinya al-Kautsar di sini? Dari segi bahasa, dari segi tafsir, penafsiran. Apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini ulama beda-beda pendapat, kurang lebih ya. Ini saking luasnya makna ayat ini, sampai-sampai ulama ada 16 perbedaan pendapat dalam mengartikan kautsar. 16 perbedaan pendapat, ada sittata asyar qaul dalam mengartikan kautsar. Saya nggak sebutin semua satu persatu. Kalau kita artiin satu persatu 16 perbedaan pendapat, akhirnya nasi keburu dingin nanti saudara. Nah, jadi kita nggak sebutin satu-satu, terlalu panjang kalau 16-16-nya disebutin. Yang paling populer aja diantaranya. Apa yang Allah berikan buat Nabi? Al-Kautsar di sini diantara makna yang paling populer, nahrun fil jannah wa huwa hauduhu taridu alaihi ummatuh. Kautsar itu adalah sungai di surga, telaga di surga yang akan dimampiri oleh umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampir ke telaga tersebut bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal Allah. Ini luar biasa ya ikhwan, luar biasa. Disebutin dalam riwayat ya, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Kautsar nahrun fil jannah. Kautsar itu sungai di surga. Hafatahu min dhahab, minadz zahab. Hafatahu minadz zahab. Dua tepinya itu dari emas. Dua tepi sungainya dari emas, saudara. Kita kadang kalau ngelihat sungai di dunia aja udah indah banget. Kayak sungai apa kemarin yang lagi ngetop tuh di Swiss, apa? Allah yarham anaknya Ridwan Kamil tenggelam. Sungai apa di Swiss? Are. Nah, sungai Are indah, kayaknya indah apa nggak? Bagus nggak sungainya? Bagus, indah, luar biasa. Bagus, luar biasa. Itu baru sungai di dunia, saudara. Belum sungai-sungai yang lainnya, Nil apa indah. Nah, kalau Kautsar, wallah, keindahan sungai dunia nggak ada apa-apanya ikhwan. Keindahan sungai di dunia yang dinikmati oleh ahli dunia saat ini, wallahi nggak ada apa-apanya. Bagaimana sungai Kautsar? Al-Kautsar nahrun fil jannah. Sungai Kautsar itu adalah sungai di surga. Hafatahu minadz zahab. Dua tepinya dari emas. Umajrahu 'ala durri wal yaqut. Majrahu, tempat ngalirnya dia, dasarnya, tempat ngalirnya itu ngalirnya di yakut, odur, apa mutiara. Jadi ngalirnya di atas mutiara tuh sungai. Turbatuhu atyab minal misik. Tanahnya lebih wangi dari wanginya misik, saudara. Misik yang asli itu bukan yang didagang-dagangin. Misik yang asli mahal, saudara. Yang didagang-dagangin yang kita cium itu udah campuran biasanya. Yang aslinya yang betul-betul dari rusa. Dia biasanya antara darah dan daging, di situ keluar misik yang harum. Nggak murah itu, mahal dan langka, jarang misik yang asli.
Nah, turbatuhu atyab minal misik. Tanahnya Sungai Kautsar itu lebih harum, lebih wangi dari misik. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Madu manis apa kagak madu? Manis. Kadang-kadang kalau mau ngetes madu yang asli kagak gampang. Mau ngetes madu, kadang-kadang kan kita bingung. Sekarang orang dagang madu macam-macam Habib. Ada madu Hadramut, ada Baghiyah, Maroi, segala macam itu. Kadang-kadang bingung Beb, bagaimana cara ngetes madu yang asli sama madu yang kagak asli. Madu macam-macam, ada yang asli, ada yang palsu. Kita kagak bisa bedain gampang. Kalau mau ngetes madu yang asli apa kagak, coba kalau dibawa pulang ke rumah bini ngamuk, berarti madu asli itu. Coba aja tes dah. Bawa pulang ke rumah bini ngamuk, berarti madu asli. Paham apa kagak? Yang paham, yang melongo. Nah, kadang-kadang perempuan serba salah. Ya, pilih. Udah panjangin urusan ini, bahaya urusannya. Ya, insyaallah istri-istri kita perempuan-perempuan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dari madu. Wa abyad minats thalaj. Lebih bening dari es. Airnya Sungai Kautsar lebih bening dari es. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain ya disebutkan ya, wa man syariba minhu lam yadhma abada. Siapa yang minum dari telaga Kautsar maka enggak akan haus selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah kasih kita minum dari telaga tersebut. Karena saat itu kita kalau ngebayanginnya sekarang minum ngilangin dahaga mungkin biasa, tapi kalau ngebayangin kegentingan saat itu orang-orang kausan di padang mahsyar, karena Kautsar ini posisinya ya disebutkan setelah orang dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar sebelum sirat, sebelum mizan, sebelum mizan. Karena ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu nanti ya sebelum wukuf baina yadaillah, sebelum mizan, sebelum kita dihisab, sebelum wukuf baina yadaillah azza wa jalla untuk hisab, itu kekasih-kekasih Allah pada mampir ke telaga tersebut, telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh manusia pengen mampir, cuman Allah utus 70.000 malaikat, di tangannya ada cambukan dari api. Tujuannya apa? Ngusir-ngusirin orang kafir dari telaga tersebut, saudara. Ngusir-ngusirin orang kafir dari telaga tersebut. Makanya dari sini ulama bilang Kautsar ini sebelum mizan atau sesudah mizan? Sebelum sirat apa sesudah sirat? Kalau berdasarkan riwayat ini berarti Kautsar sebelum mizan, sebelum sirat. Karena orang kafir nggak ada yang berhasil melewati sirat. Orang kafir nggak ada yang berhasil. Orang kafir itu jatuh ketika di siratul mustaqim. Nah, Kautsar ini orang-orang kafir sempat mau ke situ, cuman dipecut-pecutin sama malaikat, disuruh ngejauh. Mudah-mudahan kita termasuk bukan yang dipecutin nanti di yaumil qiyamah, bisa termasuk yang minum di telaga Kautsar. Karena jadi kalau ngebayangin panasnya keadaan saat itu di padang mahsyar, ketika matahari satu jengkal di atas kepala kita, orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, panas, dahaga, haus luar biasa. Tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum dari satu air telaga yang mana kala kita minum maka nggak akan haus selama-lamanya. Makanya yang pengen minum di Kautsar nanti di yaumil qiyamah, sekarang jangan coba-coba minum yang diharamkan oleh Allah. Jangan coba-coba minum yang diharamkan oleh Allah kalau tidak mau diharamkan dari Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah menenggak sesuatu yang diharamkan oleh Allah segera bertaubat kepada Allah sebelum diharamkan Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelas ya. Jadi pendapat yang paling populer diantaranya yang dimaksud Kautsar adalah sungai di surga. Nah, la ilaha illallah. Nah, diantaranya pendapat yang paling kuat, apa yang dimaksud dengan Kautsar? Adzurriyah al-katsirah al-mubarakah. Nah, diantara pendapat yang paling kuatnya, Al-Kautsar
adzurriyah al-katsirah al-mubarakah, keturunan yang banyak yang berkah. Jadi Allah ngomong ke Nabi Muhammad, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kau wahai Muhammad al-kautsar. Apa artinya kautsar? Adzurriyah al-katsirah al-mubarakah, keturunan yang banyak yang berkah. Masya Allah. Jadi ini isyarah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad bakal punya keturunan, dan keturunan Nabi Muhammad bakal banyak dan berkah, saudara. Dan penafsiran ini dikuatkan dengan sababun nuzul. Sebagian ulama mentarjih, mengunggulkan penafsiran ini, maksudnya kautsar itu keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena cocok dengan sababun nuzulnya. Tadi kan sababun nuzulnya As bin Wa'il lagi ngina Nabi, itu Abtar tuh, itu orang yang nggak punya keturunan tuh, putus keturunannya. As bin Wa'il lagi ngina Nabi, Allah yang jawab, la ya Muhammad, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kau wahai Muhammad al-kautsar, keturunan yang banyak yang berkah. Makanya kata Syekh Shawi, wa qad haqqaqa Allahu dzalik, fala tajidu dzurriyyatan li ahad min al-khalq mithlu dzurriyyatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fil kathrah wala fil barakah ila yaumil qiyamah. Kata apa namanya Syekh Shawi, dan apa yang Allah berikan ini, penafsiran yang ini nih, bahwasanya kautsar itu keturunan Nabi, Allah betul-betul buktikan sabdanya, firmannya, saudara. Betul-betul Allah buktikan, Allah wujudkan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Maka tidak akan kamu dapatkan keturunan yang lebih banyak dan berkah yang jelas seperti keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Makanya kata ulama, selama masih banyak dzurriyyah Nabi, tanda berarti belum kiamat. Karena nanti di hari kiamat udah nggak ada dzurriyyah Nabi, udah nggak ada di hari kiamat. Makanya nanti bersyukur, ini ada habaib nih, jadi penunda hari kiamat ini. Penunda hari kiamat. Karena tanda kiamat salah satunya nanti dzurriyyah Nabi udah nggak ada, saudara. Dzurriyyah Nabi akan ada sampai di hari kiamat. Begitu mau kiamat, Allah cabut tuh, Allah ambil dzurriyyah Nabi, udah nggak ada lagi dzurriyyah Nabi, saudara. Nah ini yang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Kautsar. Makanya sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma wa karramallahu wajhah. Apa kata doanya Nabi SAW? Allahumma akhrij minhumal katsir at-tayyib al-mubarak. Ya Allah, keluarkan dari Fatimah dan Ali al-katsir at-tayyib al-mubarak, yang banyak, yang bagus dan berkah. Yang banyak, yang bagus dan berkah, saudara. Ini doanya Nabi SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dari Rasulullah SAW keturunan yang banyak, menyebar di seantero dunia dan berkah, dan mereka banyak menjadi penyebab hidayahnya umat manusia Sabang sampai Merauke masuk ke dalam Islam. Di antara sebabnya adalah sebab dakwahnya para dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya imam besar kita pernah ngomong, kata beliau, kadang-kadang ada yang nanya, ini habaib dulu apa sih kiprahnya, apa karyanya habaib di Indonesia ini? Karangannya nggak ada yang betul-betul karangan yang wow, yang hebat. Karyanya apa? Yang ditinggalkan apa? Kok sebegitunya diagungkan, kok sebegitu dimuliakannya? Sayyidul Walid Al-Habib Rizki Syihab waktu itu menjawab dengan jawaban seperti jawabannya Imam Al-Haddad ketika ditanya tentang gurunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sayyidina Umar bin Abdurrahman, Imam Haddad ditanya, kamu kenapa sih begitu memuliakan Umar bin Abdurrahman? Apa hebatnya dia? Kamu lebih hebat, karangan kamu banyak, murid kamu luar biasa, kiprah kamu dahsyat. Habib Umar bin Abdurrahman karangannya ratib, karangan Habib Umar bin Abdurrahman cuma ratib. Apa istimewanya sampai kau begitu memuliakan Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Apa kata Imam Al-Haddad? Ente pengen tahu karangan Umar bin Abdurrahman? Ente muji-muji Imam Haddad, bilang Imam Haddad banyak karangannya, banyak ilmunya dan lain sebagainya. Ente pengen tahu apa karangan Umar bin Abdurrahman? Ana min muallafati Umar bin Abdurrahman. Aku ini salah satu karya hidup Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas.
Nah dari jawaban ini kita bisa paham habaib-habaib dulu, cucu-cucu Nabi, dzurriat-dzurriat Nabi, Wali Songo dan lain sebagainya. Apa sih karyanya? Bukunya mana? Manuskrip peninggalan mereka mana? Literaturnya mana? Kok sebegitu diagungkan, sebegitu dimuliakan? Saudara, ngarang itu nggak harus ngarang kutub. At-ta'lif qismin, ta'liful kutub wa ta'lifur rijal. Ada kalanya mencetak itu mencetak kitab, tapi ada kalanya mencetak adalah mencetak manusia. Mereka para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah dari Sabang sampai Merauke. Memang mereka kelihatannya sedikit yang mengarang kitab, akan tetapi yang mereka cetak adalah manusia. Hasilnya apa? Indonesia jadi negeri mayoritas umat Islam terbesar di dunia, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas atau tidak? Sesuai dengan sabda Nabi. Allahumma akhrij minhumul katsir at-thayyib al-mubarak. Allah keluarkan dari mereka yang banyak, yang berkah, yang baik. Habib, tapi kan kalau keturunan itu dari anak laki-laki. Nah, keturunan itu dari anak laki-laki. Rasulullah kan nggak punya anak laki-laki yang punya keturunan. Anak Rasulullah yang laki-laki Qasim, siapa lagi? Abdullah, Ibrahim, meninggal dunia masih kecil. Nggak ada yang punya keturunan. Keturunan itu kan harusnya dari anak laki-laki. Berarti yang sekarang ini bukan keturunan Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada yang kurang ajar ngomong mulutnya apa? Bahkan jidnya mereka tuh orang kafir, Abu Thalib katanya, bukan Rasulullah. Ini jawab apa jangan nih? Udah jam 11. Jawab. Masih semangat? Anda mau dengar semangatnya? Takbir. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Saudara, ya betul, dalam syariat keturunan itu memang dari jalur laki-laki, kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum-hukum syariat yang Rasulullah itu punya khususiyat, punya keistimewaan. Contoh, saya mau tanya, kalau laki-laki meninggal dunia, istrinya jadi janda, selesai iddah, boleh nggak dinikahin sama orang lain? Boleh. Istrinya jadi janda, selesai iddah, boleh nggak istrinya dinikahin sama orang lain? Boleh. Illa Sayyiduna Muhammad, kecuali Nabi Muhammad. Istrinya Nabi Muhammad itu nggak halal dinikahkan oleh siapapun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Haram hukumnya orang nikahin istri Nabi. Makanya sahabat nggak ada yang nikahin ya janda-janda yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada. Ini namanya khususiyah, keistimewaan. Paham atau tidak? Contoh lagi, ya, Rasulullah SAW melarang untuk saat orang nikah dalam satu waktu lebih dari 4 istri. Laki-laki dalam satu waktu nggak boleh punya lebih dari 4 istri. Makanya ada sahabat ketika hukum ini baru dicetuskan, baru disyariatkan, ada sahabat punya lebih dari 4 istri. Akhirnya sama Nabi SAW dibilang amsik arba'an wa farik sa'irahunna, pilih 4 sisanya ceraiin. Bolehnya kuota maksimalnya berapa? 4. Itu maksimal 4. Tapi Rasulullah SAW, istri Rasulullah berapa? Ketika Rasulullah yang meninggal, yang masih hidup ketika Rasulullah meninggal itu 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa. Artinya dalam satu waktu Rasulullah punya istri berapa? 9. Dalam satu waktu Rasulullah punya istri 9. Ini belum dihitung Sayyidatuna Khadijah, karena Sayyidatuna Khadijah wafat di masa hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafat di masa hidup Nabi nggak dihitung, ya. Ya, yang masih hidup ketika Nabi wafat ada 9. Artinya dalam satu waktu Rasulullah punya istri 9. Boleh atau tidak? Jawab yang kompak. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang boleh. Nah, bagaimana buat umatnya maksimal 4, tapi Rasulullah 9? Khususiyah, keistimewaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Putri Nabi, putri muslimah siapapun, boleh nggak dipoligami hukumnya? Bukan, saya nggak bicara berani nggak berani, bisa nggak bisa, boleh apa nggak boleh? Boleh, selama dia mampu, dia bisa adil, hukumnya
boleh, kecuali putrinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah nggak boleh dipoligami. Sayyidatuna Fatimah, makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak poligami. Selama masa hidup Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali nggak nikah dengan siapapun, kecuali setelah wafatnya Sayyidatuna Fatimah baru Sayyidina Ali nikah dengan beberapa perempuan. Ini apa hukum? Keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sama, masalah intisab nih sama, masalah intisab sama. Memang dalam syariat itu keturunan dihitungnya dari laki, illa Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah. Rasulullah sendiri, saya ingat ini keterangan dari Syekhina almarhum wal maghfurlah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, yang malam hari ini beliau berpulang ke rahmatullah. Saya ingat beliau menjelaskan ini saat itu di Jalsatul Itsnin di Darul Mustafa. Kata beliau, keturunan itu memang dari laki-laki, kata beliau, tapi yang namanya hukum itu bisa berubah kalau datang nas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan itu memang dari laki-laki, kecuali keturunan Rasulullah. Ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya inna likulli bani Adam asaba, kama qala sallallahu illa bani Fatimah fa ana waliyuhuma wa asabatuhuma. Atau dalam hadis lain riwayatkan, ya setiap nabi, setiap orang anak keturunannya ada di anak laki-laki, kecuali aku, maka anak keturunanku melalui Fatimah, melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nas dari Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah memberikan nas, mau apa lagi ya ikhwan? Wa syariatu Muhammad, syariatnya syariat Rasulullah. Rasulullah yang ngasih nas. Kata Rasulullah, semua keturunan manusia itu dari laki-laki kecuali Fatimah. Keturunanku dari Fatimah, aku adalah wali dari anak Fatimah, dan aku adalah asabah dari anak-anak Fatimah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pengecualian semua keturunan itu dari anak laki-laki kecuali Sayyidatuna Fatimah, maka keturunan Sayyidatuna Fatimah dinisbatkan kepada Sayyidatuna Fatimah, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah mereka disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, inna a'tayna, jadi pemberian Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Kautsar. Dan tafsiran ini dikuatkan oleh sebagian ulama karena cocok dengan sababun nuzulnya yang mengatakan Nabi terputus keturunannya. Allah jawab, sesungguhnya kami berikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, yaitu keturunan yang banyak, yang berkah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita Allah kasih mahabbah yang tulus kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia kita dikumpulkan bersama mereka, dan di akhirat juga dikumpulkan bersama mereka dan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Sampai sini jelas ya. Di Al-Kautsar ini ada beda pendapat ulama. Di antara yang paling populer tadi Al-Kautsar, yang pertama sungai Kautsar artinya, yang kedua Al-Kautsar artinya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi juga al-khair al-katsir, ada macam-macam, segala macam kebaikan juga masuk dalam kategori Al-Kautsar. An-nubuwah wal Qur'an wa syafa'ah wa nahwaha, itu semua adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat berikutnya, fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah terhadap Tuhanmu. Fashalli li rabbika, dan salatlah terhadap Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Ulama ada beda pendapat maksudnya salat di sini salat apa. Nah, tapi kebanyakan ulama seperti Ikrimah, Atha, wa Qatadah ya mengatakan bahwasanya yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha. Karena dibarengin setelahnya wanhar, setelah sholat nyembelih, berarti apa? Idul Adha. Setelah sholat nyembelih Idul Adha. Nah, itu kebanyakan ulama menafsirkan Idul Adha. Makanya kalau ada pertanyaan, Habib, Idul Adha kan sunnah, ini perintahnya untuk sunnah, karena ada ayat aslinya perintah itu untuk wajib. Nah, kecuali kalau ada qarinah, indikasi yang menunjukkan perintah itu tidak menunjukkan wajib. Nah, di ayat ini Allah perintahkan fashalli, dan sholatlah li rabbika, untuk Tuhanmu.
Salat Idul Adha berarti wajib dong Beb? Oh enggak. Di hadis lain Nabi menjelaskan bahwasanya sholat yang wajib hanya 5, selainnya tidak wajib. Makanya berarti perintah ini menunjukkan perintah sunnah, al-amr lin nadb, perintah menunjukkan sunnah. Nah kalau ada pertanyaan, Habib, mana yang lebih afdal, sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri? Mana yang lebih afdal, Idul Adha atau Idul Fitri? Ayo, Idul Adha atau Idul Fitri yang lebih afdal? Dua-duanya bagus, dua-duanya sunnah, tapi yang lebih afdol sholat Idul Adha. Yang lebih afdol sholat Idul Adha. Kalau di kita kan yang lebih ramai sholat Idul Fitri, yang lebih heboh lebaran Syawal, ya kan? Ternyata enggak, ulama mengatakan yang lebih afdol sholat Idul Adha. Kenapa demikian? Karena sholat Idul Adha perintahnya langsung dalam Al-Quran. Sholat Idul Fitri perintahnya di hadis, tapi Idul Adha perintahnya langsung dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu dan nyembelihlah. Nah, la ilaha illallah. Nah, Nabi SAW ketika ada perintah ini nih, Nabi itu nyembelih dari hartanya ketika Hajjatul Wada. Nabi nyembelih dari hartanya ketika Hajjatul Wada di pagi hari di Mina itu, ya, mi'atu badanah. Nabi sembelihnya nanggung 100 ontak nyembelihnya Rasulullah. Ini dari hartanya Nabi, bukan dari APBN APBD, bukan. Dari hartanya, dari kantongnya Nabi, min khalisi malih. Dari hartanya Rasulullah 100 ontak. Jadi kalau dibilang Nabi fakir enggak juga, saudara. Nyembelihnya 100 onta, Nabi nggak fakir, cuman hartanya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah 100 onta itu sab'in biyadihil karimah, 70 onta Nabi potong pakai tangannya sendiri, saudara. Jadi Nabi motong pakai tangannya sendiri. Makanya ya sunnah, orang korban pakai tangannya sendiri, orang laki itu hukumnya sunnah, asal bisa. Kalau nggak bisa lebih baik jangan. Kemarin banyak tuh videonya macam-macam, sedang nyemplung ke kali lagi motor, akhirnya tuh sapi jadi sapi lada hitam, saudara. Sapi lada hitam. Asal bisa, kalau nggak bisa jangan, jadi bangke nanti. Wa 30 biad Ali radhiyallahu anhu. Jadi 70 ontak yang motong Nabi, 30-nya Sayyidina Ali. Nah, kenapa kok di sini disebutkan dua ibadah, sholat sama korban, sholat sama korban, sholat sama nyembelih? Ya karena kata Syekh Shawili, anna salam majma'ul ibadat wa imaduddin. Ya karena sholat itu adalah perkumpulannya ibadat-ibadat, intisarinya ibadat dan tiang agama. Wan nahar fihi it'amut ta'am, sedangkan nyembelih korban itu ada unsur it'amut ta'am, ngasih makan ke orang, ada unsur sosialnya. Jadi sholat ini dimensinya hubungan kita dengan Allah, sedangkan nyembelih dimensinya hubungan kita dengan manusia. Ada walaupun ada unsur dimensi dengan Allah juga ibadah, tapi ada dimensi sosialnya di situ, ibadah sosial. Ngasih orang makan, ngasih fakir miskin makan. Nah, dengan dua unsur tersebut, sholat dan nyembelih, berarti dengan dua tersebut seorang hamba kalau melakukan keduanya, dia telah melaksanakan hak Allah dan juga melaksanakan hak manusia. Jelas atau tidak? Nah, makanya disebutin dua-duanya. Wal abtar. Naam. La ilaha illallah. Nah, kemudian terakhir Allah tegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka itu orang yang membencimu. Sesungguhnya orang yang mubghidaka, orang yang membencimu. Syani'aka mubghidaka, dari syani'a yasna'u, kayak sami'a yasma'u, syani'a yasna'u, isim fa'ilnya syani'. Inna syani'aka ay inna mubghidaka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang abtar. Abtar itu maksudnya munqati' an kulli khair, orang yang terputus dari segala kebaikan. Au al munqati'ul agib, orang yang mandul, nggak punya keturunan. Jadi Allah balasin tuh. Jadi bukan engkau wahai Muhammad yang terputus dari kebaikan dan keturunan, tapi dia As bin Wa'il yang terputus, saudara. Dia As bin Wa'il yang terputus dari kebaikan, yang terputus dari keturunannya.
Masya Allah, yang balas langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini jelas atau tidak? Hati-hati. Di sini ada peringatan dari Allah, inna syani'aka. Allah nggak hanya bilang As bin Wa'il. Kalau Allah sebutin nama As bin Wa'il khusus buat As bin Wa'il, tapi Allah bilang inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, siapapun dia. Siapa yang membenci Nabi Muhammad wal abtar, dia yang terputus dari segala kebaikan. Ya, meskipun hartanya banyak, meskipun popularitasnya luar biasa, meskipun maju, ya negara benci sama Rasulullah, membiarkan penghinaan Rasulullah seperti yang terjadi di beberapa negara di Eropa, dibiarin aja, dianggap kebebasan berekspresi. Negara andai kata membenci kepada Rasulullah, semaju apapun negara tersebut, semaju apapun pemerintahan tersebut, sehebat apapun, secanggih apapun, huwal abtar, dia terputus dari segala kebaikan. Mata kita jangan silau kecuali dengan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Azim ma'azzamahullah, wahtagir mahtagarahullah. Ya, agungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan kecilkan apa yang dikecilkan oleh Allah Subhanahu. Apa yang diagungkan Allah kita agungkan. Tapi apa yang dihina oleh Allah, apa yang direndahkan oleh Allah, seperti para pembenci Nabi Muhammad, para penghina Nabi Muhammad, mereka yang merendahkan Nabi Muhammad, huwal abtar, dia terputus dari segala kebaikan. Sehebat apapun dia, semaju apapun dia, secanggih apapun dia, abtar, Allah bilang dia terputus dari kebaikan. Udah selesai, titik. Nggak usah sambungkan hati kita dengan mereka. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya. Nah, ini saja yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Benar gerak tahlil. Kelas. Hah? Gerak tahlil. Kelas. Nah, sekali lagi saya minta baca Fatihah buat guru kami, guru saya, guru Habib Ahmad, Al-Allamah Al-Mufakkir Al-Islami, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur yang baru saja wafat. Beliau salah satu pakunya ulama di zaman ini. Karangannya ada ratusan, saudara. Pondok pesantren yang beliau bangun ada puluhan, karangannya ada ratusan. Ilmunya luar biasa. Begitu kehilangan beliau, thulmatun la tusad, bagaikan sumbing di bibir umat yang tidak pernah bisa tersembuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lahirkan kelak ulama-ulama yang bisa meneruskan langkah beliau, dan mudah-mudahan kita didapatkan keberkahan beliau, dikumpulkan bersama beliau dan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruh Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur, an Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannah bi rahmatihi, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum minas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.